Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Iya, selamat hari Minggu. Waduh, luar biasa ya pagi hari ini. Semuanya sehat-sehat. Ya, Kak Ivon sampai ngeliat gini, wah tambah cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Iya, ternyata adik-adik ini setia ya sama sekolah minggu. Masih ingat kalau hari ini hari Minggu kita mau datang, mau beribadah sama Tuhan. Yuk semuanya yang manis. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Mari masuk. Udah. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Yuk adik-adik semuanya lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan, kami boleh hidup, boleh diberikan nafas, semua karena kasih kesetia Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu, kami mau memuji, kami mau memuliakan Engkau, hadirlah di tengah-tengah kami. Berkati teman-teman kami yang saat ini mungkin masih tidur ataupun saat ini yang menunggu. Tuhan, berikan kami semua hati untuk datang kepadamu, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa, kita mau memuji Tuhan nih. Siapa yang pernah tahu nih lagu Bila Roh Allah Ada? Semua pasti udah tahu ya. Yuk semuanya kita mau bersukacita, kita mau Ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari.
Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Iya, adik-adik, bila roh Allah ada itu roh apa adik-adik? Roh Kudus. Kita akan tetap bersuka cita. Nah, sekarang adik-adik kita akan membaca Mazmur ya. Mazmur adik-adik bisa lihat di layar. Kita lihat Alkitabnya juga, mungkin yang tidak ini boleh lihat Alkitabnya. Mazmur pasal 13 ayat yang ke-6. Ya, adik-adik lihat Mazmur pasal yang ke-13 ayat ke-6. Sudah dapat? Nah, Kak Ivon membaca yang menjorok keluar, adik-adik membaca yang menjorok ke dalam. Ya. Sekali lagi Mazmur 13 ayat 6. Kak Ivon membaca yang menjorok keluar, adik-adik membaca yang menjorok ke dalam. Oke? Ya, kita mulai ya. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepada aku. Iya. Demikian pembacaan Mazmur ya, kita mau berbuat baik, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah berbuat baik buat kita. Amin adik-adik. Amin. Ya. Amin. Iya. Nah, tiba adik-adik, next Kak Tasya. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau angkat satu pujian dulu ya. Judulnya adalah Firman-Mu Pelita dari Kidung Ceria 140. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku.
Kak Tasya, silakan. Baik adik-adik semua, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Masih segar kan ini? Belum ada yang ngantuk ya? Baik. Ngantuk. Ya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Atau baik aja? Baik. Baik aja? Luar biasa? Yes. Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, kita masih disertai, masih dijaga sama Tuhan hingga hari ini, hingga detik ini. Adik-adik bisa bangun pagi, bisa memulai hari yang baru. Ini tuh adalah salah satu dari sekian banyak berkat dari Tuhan dan kebaikan dari Tuhan yang adik-adik maupun kakak-kakak di sini terima setiap hari. Baik ya, Tuhan itu ya. Baik, Kak. Oh, nah, sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk, sikap berdoa dulu. Lipat tangannya, sikap tangannya, tutup matanya. Kata siapa berdoa ya. Selamat pagi Bapak. Terima kasih kalau Engkau sudah boleh kumpulkan kami di sini bersama-sama. Kalau sebentar kami akan belajar sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau mau sertai kami dari awal hingga akhir. Beri kami hikmat dan roh kudus-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Yuk, mari kita sama-sama buka Alkitabnya. Dari mana kira-kira? Dari Kisah Para Rasul 5. Coba ayo sama-sama buka. Kisah Para Rasul 5. Ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Atau di sebelah mana sama Budi? Coba keluarin Alkitabnya diangkat, Kak Tasya mau lihat. Ayo. Yang punya gadget, yang punya apa, singkirin dulu. Singkirin sebentar ya. Coba kakak-kakak dibantu lihat, adik-adiknya sudah siap belum? Sudah siap, Kak Oh, Tasya. sudah itu ya. Sudah semua ya. Baik. Di sini ada 5 ayat adik-adik. Kak Tasya mau minta tolong 5 orang baca ayat Alkitab. Ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu Kak Tasya baca Alkitab hari ini? Belum bisa. Eca mau? Mau. Eca mau. Oke, Eca. Siapa lagi? Bisa. Kita pakai 5. Iya. Lagi. NC. Geo mungkin. NC? Bisa nggak baca? Nggak boleh. Kamu baca dewe. Jaran sama Jesse 5 ya. Ambil. Naomi. Dan Naomi mau? dan Enggak. Enggak. dan Oke. Ah. Yes. Zenka mungkin? Zenka, Gaby? Daniel, ada NC, ada Gaby. Naomi siapa, Kak? Naomi Lakinsi Naomi atau Lakinsi. Siota? Kalau bisa dibaca 12 ya. Nanti keras. Lakinsi, Naomi Siauta nggak ada. Yang lakin sih Kak Nancy. Ya, dipilih aja sama Kak Tasya. Oke, Kak Tasya yang pilih ya. Jadi ayat 12 yang baca nanti Eca. Ayat 13 yang baca nanti Angel. Yang ayat 14 yang baca nanti Jessie. Yang 15 yang baca Daniel. Ayat terakhir yang baca NC. NC. Bisa ya? Ya. Nah, ayo dimulai dari Eca ya. Tanda-tanda dan mukjizat dan oleh Yang keras. rasul Rasul.
dipadakan banyak tanah dan mujizat di antara banyak orang. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin jumlah orang yang berada pada inti lagi perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Baik, demikian firman Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah bantu Kak Tasya. Sama-sama, Kak. Sama-sama, Kak. Jadi, hari ini Kak Tasya mau cerita tentang apa coba? Bisa dibaca dari judulnya? Tentang apa? Kudus. Roh Kudus, pinter. Hari ini Kak Tasya mau cerita tentang Roh Kudus yang memulihkan. Masih ingat adik-adik Roh Kudus itu apa? Ingat. Ingat. Masih ingat tentang hari Pentakosta? Masih. Tapi kayaknya banyak yang lupa ya. Yaudah, yuk kita nonton video dulu biar ingat. Kak Tasya punya video. Nonton sebentar ya. Murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Nah, adik-adik, kita tadi sudah sama-sama lihat ya. Banyak sekali orang berkumpul dan ada apa lagi tuh adik-adik yang di atas? Yang di atas kepalanya apa itu namanya? Api. Lidah api. Pintar. Pintar, benar. Api bentuknya lidah. Benar, itu adalah lidah api adik-adik sebagai wujud dari Roh Kudus yang turun atas orang-orang yang berkumpul itu. Orang itu kira-kira siapa ya adik-adik? Tadi kalau dengar videonya, orang-orang ini siapa ya? Orang biasa. Murid. Pintar, betul. Orang-orang itu adalah para murid-murid Yesus dan juga pengikut Kristus yang lain. Nah, itu adalah Roh Kudus yang akan kakak ceritakan hari ini. Roh yang dikirim Tuhan kepada murid-muridnya dan juga bagi kita semua. Penasaran? Oke. Nah, kalau soal yang Alkitab tadi, dalam ayat Alkitab yang kita sudah baca sama-sama tadi, kira-kira menceritakan tentang apa adik-adik?
Ayat Alkitab yang kita baca tadi menceritakan tentang ada banyak orang orang-orang sakit datang dari seluruh penjuru kota, bahkan ada yang dari luar kota Yerusalem datang untuk disembuhkan oleh murid-murid. Bisa dilihat ya adik-adik ya, di PPT yang ini, yang sebelah kiri, di gambar yang sebelah kiri, itu ada orang yang dibopong, yang pakai baju putih. Lihat. Iya, Kak. Ya, yang di bawah juga, itu mungkin kakinya sakit. Jadi orang-orang yang sakit itu berkumpul di satu tempat itu, datang untuk disembuhkan oleh para murid-murid Yesus. Lalu, apa yang dilakukan? Murid-murid Yesus menyembuhkan mereka. Kuasa Tuhan di sini dinyatakan oleh Roh Kudus dan murid-murid itu. Loh kok bisa, Kak? Loh kok Roh Kudus ya, Kak Tasya? Mari kita lanjut, kita lihat sama-sama. Karena ya, kenapa? Kak Tasya lanjut. Karena di sini Roh Kudus itu seperti yang sudah video tadi dan Kak Tasya bilang tadi adalah Roh penghibur yang diutus dan dikirimkan untuk menjaga dan menuntun kita sehari-hari. Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup orang percaya. Seperti siapa? Orang percaya itu seperti siapa? Seperti siapa orang percaya itu? Seperti adik-adik, seperti kakak di sini. Seperti Kak Ivon, seperti Kak Tasya, seperti Kak Tina, seperti Kak Pur, Bu Lena, dan lain-lain. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu memiliki banyak arti dan tujuan. Salah satunya menyembuhkan, seperti yang kita sudah lihat di gambar tadi. Dia menyembuhkan orang banyak, orang sakit, orang nggak bisa jalan, orang sakit kusta. Dan banyak lagi ya adik-adik ya. Kira-kira hebat nggak ya adik-adik ya? Bisa menyembuhkan gitu? Hebat. Tuhan sudah begitu baik dan mengasihi kita jauh sebelum kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberi Roh itu untuk menyertai kita sehari-hari. Berarti Tuhan baik nggak ke kita? Tuhan pengen kita nggak sendiri, ada yang membimbing, ada yang menuntun, ada yang menemani. Maka Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Senang ya adik-adik? Maka kita tuh harus bersukacita dan selalu bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, dari tadi ngomong Roh Kudus terus Kak Tasya. Kira-kira Roh Kudus itu ngapain aja sih di kehidupan kita sehari-hari? Kok Eca nggak pernah dengar ya? Kok Gio nggak pernah lihat ya? Kira-kira apa adik-adik? Roh Kudus yang sama seperti Roh Kudus yang menyembuhkan orang-orang tadi, Roh Kudus yang menyertai murid-murid Tuhan Yesus sehingga mereka bisa menyembuhkan orang-orang, itu adalah Roh Kudus yang sama yang menyertai kita sekarang, detik ini. Menyertai Kak Tasya, menyertai adik-adik di rumah, kakak yang lain di tempatnya masing-masing. Dalam semua hal adik, dalam semua hal yang adik lakukan, dalam keadaan apapun, itu selalu, percaya atau enggak, itu selalu ada peran Roh Kudus dalam hidup kita. Seperti apa aja sih Kak Tasya? Ayo kita lihat sama-sama. Nih, siapa di sini yang pernah sedih? Tuh, yang kayak di gambar. Sedih, nangis, saat adik-adik bersedih, Roh Kudus ada dan menemani. Eca, kenapa angkat tangan? Pernah sering malahan, Kak. Oh, sering ya. Kenapa Eca sedih? Dimarahin mama papa mulu. Dimarahin. Iya. Tapi habis itu Eca sedih terus nggak? Nggak kan? Habis sedih Eca berdoa nggak? Minta Tuhan tenangkan, minta Roh Kudus temanin. Supaya Eca nggak sedih lagi. Apa-apa. Berarti besok-besok bisa dicoba ya. Biar kalau sedih, nggak ngerasa sedih terus, nggak ngerasa berat terus. Oke, selain sedih, apa kira-kira adik-adik? Apa kira-kira? Kayak yang gambar tadi? Jeng-jeng. Saat adik-adik sakit. Siapa di sini pernah sakit? Yang pernah ya, Kak? Iya. Pernah ya, kita semua pernah sakit. Roh Kudus, ketika kita sakit, Roh Kudus menyembuhkan dan menguatkan kita. Menguatkan Kak Tasya, menguatkan kakak lain, menguatkan adik-adik. Apalagi sekarang ya, adik-adik kita tahu ada virus apa?
COVID-19. Virus apa yang jahat? Virus COVID-19. Nah, di sini peran Roh Kudus ngapain adik-adik? Roh Kudus mengingatkan kita dan membimbing kita sama-sama untuk menjalankan hidup yang sehat dan sesuai peraturan 5M, protokol kesehatan. Ada yang tahu? Ada yang di sekolahnya pernah diajarin 5M? Kalau COVID harus Cuci tangan. pintar, pakai masker, cuci tangan, kayak di gambar ini ya. Adik-adik rajin nggak cuci tangan? Menghindari kerumunan, benar, menjaga jarak, menghindari kerumunan 1 meter gitu ya, kayak yang di gambar ini ya. Kalau kumpul sama temennya, nggak boleh dempet-dempet, 1 meter, nggak boleh deket-deket. Terus nggak boleh ke tempat yang Ramai. nggak boleh ke tempat ramai. Lalu apa adik-adik? M yang terakhir? Mengurangi mobilitas. Bahasa lainnya di rumah saja gitu. Jadi kalau misalnya nggak perlu banget, maka ya nggak usah keluar. Sebisa mungkin di rumah saja. Beda kalau papa mama mungkin mau kerja atau gimana. Jadi sebisa mungkin tidak sering pergi keluar rumah. Jadi Roh Kudus ada dalam bentuk mengingatkan adik-adik. Lalu, selain sakit apa aja? Saat adik-adik belajar. Saat adik-adik mendengarkan Kak Tasya, atau belajar mendengarkan Bu Guru di sekolah, di Zoom sekolah, Roh Kudus ada untuk membimbing dan menuntun adik-adik. Kak Tasya sharing ya, kalau misalnya Kak Tasya sendiri, biasanya kalau Kak Tasya belajar, atau Kak Tasya lagi mendengarkan firman Tuhan, atau apa, Kak Tasya selalu berdoa, minta siapa? Minta Roh Kudus sertai, minta Roh Kudus tuntun Kak Tasya, supaya apa? Supaya apa yang Kak Tasya pelajari, Kak Tasya paham, masuk di Kak Tasya. Mungkin adik-adik juga bisa kayak gitu besok-besok, kalau misalnya sebelum mulai kelas, atau misalnya sebelum mulai ujian, berdoa, minta Tuhan kasih Roh Kudus, buat tuntun adik-adik kerja ujian, belajar. Gitu. Kita tadi sudah lihat sama-sama dalam kehidupan sehari-hari Roh Kudus itu membantu adik-adik, sangat membantu ya, sangat membantu di mana-mana ada Roh Kudus. Adik-adik sedih, adik-adik sakit, adik-adik belajar, adik-adik ngapain, itu semua ada peran Roh Kudus dalam situ. Selain itu apa? Roh Kudus juga membantu adik-adik mengetahui mana yang baik dan mana yang salah. Nah, Roh Kudus juga membimbing adik-adik untuk hidup sesuai apa ini? Sesuai kehendak siapa? Adik-adik hidup iya, sesuai kehendak Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa ini mengingatkan orang lain. Karena adik sudah terima Roh Kudus dalam hidupnya adik-adik bisa ngapain? Adik bisa menjadi contoh yang baik dengan apa? Mengingatkan yang lain jika berbuat salah. Mengingat orang lain itu siapa? Mengingatkan orang lain kira-kira siapa? Kalau di tempat terdekatnya adik-adik. Misalnya siapa? Mama, papa, atau siapa? Teman. Terus? Teman. Anggota keluarga lain, misalnya kakak atau adik. Bisa ya? Misalnya kayak gimana Kak Tasya? Aku bingung, aku nggak paham. Misalnya gini. Misalnya adik-adik atau adiknya adik-adik atau saudaranya adik-adik misalnya, atau bahkan mama papa misalnya keluar rumah nih. Nggak pakai masker. Adik-adik harus apa? Mengingatkan supaya Ma pakai masker, Ma, jangan lupa. Kalau misalnya kakaknya adik-adik atau adiknya adik-adik misalnya mau main keluar sama temannya, biarpun temannya tidak pakai masker, setidaknya adik-adik pakai ya. Betul, dijaga, saling menjaga, saling mengingatkan. Lalu, apalagi misalnya yang paling sering terjadi nih menurut Kak Tasya? Misalnya,
Eca mau jawab apa? Kerumunan. Kerumunan. Iya, kerumunannya kenapa, Cak? Nggak boleh ya? Nggak boleh kumpul-kumpul dulu ya? Iya. Soalnya kemarin aku Iya. cuma berdua aja. Oh, cuma berdua aja. Kemana, Cak? Berdua kemana? Main ke rumah teman. Main ke rumah teman. Iya, benar. Ke rumah teman pun harus hati-hati ya. Tetap harus pakai masker. Tetap harus rajin cuci tangan. Kalau habis pegang-pegang. Nggak boleh ke tempat ramai. Iya, pinter, Eca. Terima kasih. Sama. Setelah itu apa? Misalnya, adik-adik habis dari luar. Atau misalnya nih, papa, mama habis dari luar. Katakanlah pulang kerja atau pulang dari pasar. Itu kan biasanya mereka suka lupa ya. Suka lupa cuci tangan, lupa bersih-bersih, langsung duduk-duduk. Kan itu nggak boleh ya. Nggak langsung mandi, nggak langsung bersih-bersih. Di situ adik-adik bisa ingatkan. Papa mandi dulu, papa semprot-semprot dulu, cuci tangan dulu. Mama pulang dari pasar, mandi dulu, Ma. Dicuci dulu. Bisa ya, diingatkan ya. Oke. Kita sudah lihat ya kita tadi ya, banyak sekali peranan Roh Kudus dalam hidup kita, hidup adik-adik, hidup kakak. Maka dari itu, kita harus ngapain? Sebagai anak Tuhan yang sudah dikasih Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari kita harus ngapain? Kita harus bersyukur. Bersyukur dan bersuka cita. Berdoa. Kita berdoa. Karena Tuhan itu begitu menyayangi kita. Tahu dari mana Tuhan begitu menyayangi kita? Lewat kehadiran siapa tadi? Roh Kudus. Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari kakak maupun adik-adik di sini. Ya? Ya. Baik. Sekian beritaan firman Tuhan pada hari ini. Bisa ditutup Alkitabnya. Kita mau berdoa. Kita mau terima kasih sama Tuhan kalau tadi sudah boleh disertai selama mendengarkan firman-Nya. Yuk, sikap doa dulu. Sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang kami mendengarkan firman. Ajar kami untuk tetap bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau telah memberi kami roh pembimbing dan penuntun untuk menyertai kami sehari-hari. Dan biarlah Bapa kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya mendengar, namun juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yeay, bisa lanjut Kak Ivon. Makasih Kak Tasya. Iya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi Kak Tasya cerita apa ya? Ada apa itu tadi? Siapa yang memimpin kita? Roh Kudus. Pinter. Roh Kudus ya. Roh Kudus itu yang bisa memimpin kita. Apa lagi tadi? Kalau apa adik-adik? Kalau kita. Menghibur. Ih, bener, pinter Eca. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Bantu Kak Ivon. Menyembuhkan. Iya, pinter sekali. Menuntut. Iya, pinter. Wah, adik-adik ini ternyata semuanya ini nggak ngantuk ya. Semuanya semangat. Nah, sekarang kita harus bersyukur ya. Hari ini kita mau memberikan persembahan.
Nah, adik-adik boleh nanti persembahannya boleh dititipin sama mama, sama papa, nanti dibawa ke gereja, ya. Jadi kita persembahan ini juga rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian, persembahan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, yuk adik-adik kita doakan persembahan yang sudah nanti kita bawa ke gereja, ya kalian bisa titip sama orang tua. Yuk kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang sudah kami beri. Tuhan, berkati persembahan ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Iya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Wah, sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau apa adik-adik? Mau makan ya? Tuh ada Kak Ivon ngeliat ada yang makan. Masih ini enggak? Masih semangat enggak? Ya. Nah, ditahan dulu ya, yang mau makan tahan dulu ya. Kita mau mengakhiri ibadah ini sebentar lagi ya, Jeo ya. Sabar ya, boleh ya. Iya. Iya, kita mau akhiri ibadah ini ya. Tuhan sungguh baik, kita adik-adik semuanya hebat bisa mengikuti ibadah ini. Yuk kita nyanyikan satu pujian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Dari awal sampai akhirnya kita angkat satu pujian, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Allah beserta adik-adik semuanya. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu,
sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Ya, adik-adik, yuk kita berdoa, kita mengakhiri ibadah ini semuanya. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memimpin ibadah ini, dan kami percaya bahwa Roh Kudus menyertai kami, menghibur kami, menemani kami, memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta dengan kami. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Tasya. Minggu, Terima kita kasih Kak foto Ivo. dulu ya semuanya ya. Yuk, Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Jangan lupa foto dulu ya, jangan lift dulu. ya. Aja bisa Kak. Di stop dulu Tasya. Iya. Wajahnya dikeliatin adik-adik, mau difoto dulu. Semuanya, Ci.